Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Mendengar ini, pemuda King Pao menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Gadis rok merah muda itu mengangkat kepalanya, dan mata Tan Yun dipenuhi dengan air mata untuk sesaat, menetes terus-menerus. Kenapa kamu menangis? Tan Yun Jian mengerutkan kening, apakah aku galak? Tidak, kau tidak ganas. Gadis dengan rok merah muda mengangkat tangannya dan menyeka air matanya. Kalimat berikutnya membuat Tan Yun kaget. Namun, gadis dengan rok merah muda bersujud ke arah Tan Yun, putri yang saleh Lingxia, hormatilah ayah angkat. Kamu, apakah kamu Lingxia? Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah pada gadis dengan rok merah muda. Yu Yan di samping Tan Yun juga cukup terkejut. Namun, dia menghitung waktunya, dan sudah lebih dari 20.000 tahun sejak Lingxia dan Chaos God mati. Keduanya memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu, dan masuk akal untuk dapat mencapai Tao Tuhan dalam lebih dari 20.000 tahun. Iya, Lingxia mengangkat kepalanya, mengangguk, dan menatap pemuda King Pao yang tidak mampu menundukkan kepalanya di sampingnya dan berkata, cepatlah. Pemuda di King Pao menatap Tan Yun dan berkata, menantu kecil Li Shen, ketuk ayah mertuaku. Betul sekali. Pemuda King Pao adalah Li Chen, dewa kekacauan. Pada saat ini, Tan Yun memandang mereka berdua, tidak berbicara lagi, hanya memperhatikan mereka dengan tenang seperti ini. Di sisi lain, puluhan ribu tentara di belakang Tan Yun benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa gadis yang berlutut di depan Tuhan Yang Maha Esa adalah mantan Dewa Lingxia. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berbalik dan berkata, Yu Yan, ayo pergi. Oh, setelah Yu Yan menjawab, hanya beberapa langkah setelah mengikuti Tan Yun, tangisan hati Lingxia terdengar di belakangnya. Ayah angkat, putriku tahu dia salah, tolong lihat dia kembali. Ayah angkat, anak perempuannya benar-benar tahu bahwa dia salah. Selama lebih dari 20.000 tahun, putrinya hidup dalam menyalahkan diri sendiri. Ayah angkat, jangan pergi. Sambil menangis, Lingxia terus bersujud sampai darah. Li Chen di sampingnya juga menundukkan kepalanya, ayah mertua, menantu saya tahu bahwa saya salah, tolong maafkan kami. Tan Yun berhenti, dan adegan masa lalu, membesarkan Lingxia sejak usia dini, muncul di benaknya. Mata Tan Yun basah saat bernafas. Tanpa menoleh ke belakang, embusan angin meniup air mata di mata Tan Yun, apakah kamu benar-benar tahu apa yang salah? Melihat Tan Yun berbicara, Lingxia mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Ya, ayah angkat, putriku benar-benar tahu dia salah. Ayah mertua saya, menantu laki-laki saya tahu itu salah. Li Chenxing berkata dengan tulus. Jika Anda benar-benar tahu bahwa saya salah, saya akan memaafkan Anda. Jika Anda menipu saya, Anda akan mati. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, melemparkan murid surgawi Hong Mengnya, dan saat sepasang murid mistis menatap mereka berdua, ekspresi mereka membosankan. Lingxia, apakah kamu benar-benar tahu itu salah? Tanya Tan Yun. Iya, ayah angkat, putriku tahu itu salah. Lingxia tumpul seperti ayam kayu dengan ekspresi kusam. Bagaimana kamu akan memperlakukan ayah angkatmu? Tanya Tan Yun. Anak perempuan harus menggandakan hutang kepada ayah angkatnya di kehidupan terakhir, dan menghormati ayah dan ibu angkatnya. Lingxia berkata dengan jujur, bagaimana denganmu? Tan Yun memandang Li Chen. Arti Lingxia adalah arti menantuku, kata Li Chen. Bagaimana jika saya membiarkan Anda membunuh tuan tua Anda Sun Xuanqi? Tanya Tan Yun. Li Chen tampak bodoh dan berkata, menantu laki-laki saya telah bereinkarnasi dan tidak ada hubungannya dengan dewa kekacauan primordial. Terlebih lagi, tujuannya menerima saya sebagai murid saat itu adalah karena saya dan Lingxia sedang jatuh cinta. Petik 2. Dia ingin menerimaku sebagai murid palsu, dan ingin aku meyakinkan Lingxia untuk mengkhianati ayah mertuanya. Mendengar ini, Tan Yun sangat puas dengan jawaban Li Chen. Segera, Tan Yun mengangkat murid surgawi Hong Meng, dan segera Lingxia dan Li Chen meninggal. Bangun, kata Tan Yun. Setelah mendengar ini, Lingxia menangis dengan gembira, ayah angkat, apakah Anda memaafkan putri Anda? Iya, Tan Yun mengangguk dan bertanya, apakah kamu sudah menikah hari ini? Belum. Lingxia berkata, putriku ingin menikahi Li Chen lagi di bawah kesaksianmu dan ibumu. Ibu di mulut Lingxia adalah Shen Subing.
Karena dia disebut ayah yang saleh dari Tan Yun, Sen Subing seharusnya disebut Dewi atau Ibu, tetapi dia tetap ingin disebut Ibu. Hai, Tan Yun menghela nafas panjang, dengan sentuhan kesedihan di matanya. Lingxia dan Li Chen berdiri dan berkata, "Ayah angkat, ada apa dengan ibuku?" Ceritanya panjang. Pulang dulu dan bicarakan nanti. Kata-kata Tan Yun pulang duluan, menyebabkan arus hangat mengalir dari hati Lingxia. Ayah angkat yang baik. Lingxia dengan senang hati menarik Li Chen, mengikuti Tan Yun dan Yu Yan keluar kota, dan kembali ke istana Hongmeng. Setelah memasuki istana, Tan Yun memanggil Ling Tong dan berkata, "Katakan pada dunia bahwa Lingxia adalah putri yang saleh dari Yang Maha Tinggi dan Su Bing mulai sekarang." Keluhan sebelumnya antara tertinggi ini dan Lingxia benar-benar musnah. Mulai sekarang, jika ada yang tidak menghormati putri tertinggi ini, tidak akan ada belas kasihan. Ling Tong dengan hormat berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Juga, Tan Yun berkata, "Kirim orang untuk menemukan Li Xin dan Li Simin untuk membiarkan mereka kembali ke kota Dewa Hongmeng untuk bersatu kembali dengan orang tua mereka." Itu adalah Maha Guru. Ling Veritale, setelah memanggil seorang wanita muda ke Lingxia, dia buru-buru pergi. Sekarang Ling Tong adalah pelayan Hongmeng Senfu. Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yan memimpin Lingxia dan Li Sen ke aula, dan memberitahu mereka tentang Sen Subing yang dibawa pergi oleh alam leluhur tertinggi yang terkuat dan semua yang mereka ketahui tentang alam leluhur tertinggi. Sementara keduanya khawatir tentang Sen Subing, ada gelombang badai di hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa alam semesta tempat mereka berada hanyalah alam semesta tingkat rendah, dan ada keberadaan dewa tertinggi. Lingxia dan Li Chen, Hongmeng Divine Mansion akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Tan Yun berkata, "Jangan mengecewakanku lagi. Itu ayah angkat. Itu ayah mertuamu." Lingxia dan Li Chen berbicara serempak. "Oke, aku harus pergi mundur dan berlatih." Tan Yun berkata, "Tunggu sampai Simin dan Xiyin, lalu mundur." Sumber daya budidaya, Anda hanya bertanya pada Ling Tong. Setelah berbicara, Tan Yun dan Yu Yan meninggalkan aula dan memasuki retret di Menara Dewa Duniawi, yang berdiri di halaman. Lingxia melangkah keluar dari aula utama, memandangi langit yang luas, melipat tangannya, dan berdoa dengan khusyuk agar ibunya selamat. 5 tahun kemudian, di luar kota Dewa Hongmeng, di luar gerbang kota, Lingxia yang ditunggu-tunggu akhirnya datang ke Li Xin dan Li Simin. Reuni keluarga beranggotakan 4 orang membuat para prajurit yang menjaga gerbang kota sangat tersentuh. Lingxia meraih tangan Xiyin dan berkata, "Xiyin, ibu tahu bahwa kamu mencintai Tan Yun, tetapi sekarang kamu tahu bahwa dia adalah kakekmu. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya?" Li Xiyin mengangguk dan berkata, "Ibu, jangan khawatir, putriku telah meletakkan perasaannya padanya. Mulai sekarang, aku akan menjadi cucunya dan tidak akan memiliki perasaan lain." "Iya," Lingxia mengelus kepala Li Xiyin dan berkata, "Pergilah, ikuti ibuku untuk kembali ke rumah suci Hongmeng untuk retret dan latihan." Setelah itu, keluarga berempat memasuki kota luar kota Dewa Hongmeng di bawah pengawasan para penjaga, kembali ke istana Dewa Hongmeng, memasuki menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia Dewa tertinggi dan mulai berlatih retret. Sekarang Lingxia kembali ke alam Dewa Hongmeng dan menjadi tuan tertinggi dan putri yang benar, itu telah menyebar di alam Dewa Hongmeng. Para dewa dapat melihat dari tindakan Tan Yun bahwa Tan Yun memang pria yang penuh cinta dan keadilan. Ketika Lingxia mengkhianati Lord Supreme seperti itu, Lord Supreme masih memaafkannya. Waktu berlalu, 16.000 tahun telah berlalu. Dan Tan Yun di menara masih tidak menyentuh penghalang dewa leluhur. Pada saat yang sama, alam semesta luar mendominasi kota sihir. Hahaha, ahahaha. Di aula yang megah, ada suara tua dengan kegembiraan yang tersisa. Hebat, lelaki tua itu akhirnya merasakan penghalang Tuhan Surgawi. Detik berikutnya, Xiao Yutian terbang keluar dari aula. Pada saat ini, ribuan tahun yang lalu, Master Iblis Besar dan Komandan Iblis Surgawi, yang dipromosikan menjadi binatang leluhur, berubah menjadi bentuk manusia, dari udara tipis di depan Xiao Yutian. "Saudara Xiao, apakah kamu benar-benar menyentuh penghalang Dewa Surga?" The Great Demon Lord tampak bersemangat. "Iya," mata berlumpur Xiao Yutian menunjukkan kegembiraan, "setelah saya berhasil mengatasi malapetaka, saya akan menjadi orang pertama di alam semesta luar dan alam semesta dalam. Aku akan menjadi orang kuat pertama yang melangkah ke alam surga. Selamat." Raja Iblis Agung tersenyum.
Xiao Yutian berkata, Saudara Raja Iblis Besar, sebenarnya, saya tahu di dalam hati saya bahwa bahkan jika saya menjadi penguasa surga, saya mungkin bukan lawan Anda. Ketika kamu adalah binatang buas tertinggi, tidak satu pun dari 3 penguasa alam semesta dalam domain satu tangan yang dikalahkan. Mendengar ini, Raja Iblis Agung tersenyum tanpa berbicara. Bahkan, dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa dia melukai 3 Supremes ketika tubuhnya dihancurkan adalah karena Chaos Supreme dan si Yuan Supreme sengaja tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka saat itu. Gunakan tangan Anda sendiri untuk berurusan dengan Hongmeng Supreme. Tentu saja, itu juga sombong, bahkan jika mantan Chaos Supreme, si Yuan Supreme dan Hongmeng Supreme melakukan yang terbaik untuk menangani diri mereka sendiri, bahkan jika mereka mati, mereka juga dapat membawa 2 dari mereka ke pemakaman. Selain itu, di hati Raja Iblis Besar, seperti yang dikatakan Xiao Yutian, bahkan jika dia dipromosikan menjadi penguasa surgawi, dia tidak takut. Dan putranya, Kepala Iblis, tidak takut. Memikirkan hal ini, Raja Iblis Agung tersenyum dan berkata, Saudara Xiao, kita hanya 1000 tahun lagi dari hari ketika kita, cucu Xuanqi, dan Dewa Leluhur asli akan bersama-sama menyerang alam Dewa Hongmeng. Kamu pergi ke kesengsaraan, setelah kesengsaraan berhasil, kita akan memasuki alam Dewa Hongmeng setelah 1000 tahun, menghancurkan Tan Yun, dan memenangkan hati Hongmeng. Oke, Xiao Yutianlang tertawa dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari kota sihir dominasi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menghilang ke langit. Setelah Xiao Yutian pergi, kepala iblis itu mengerutkan kening dan suaranya rendah dan berkata, Ayah, apakah menurutmu Paman Xiao benar-benar dapat diandalkan? The Great Demon Lord menyeringai dan berkata, jika itu bukan ras saya, hatinya akan berbeda. Tidak peduli apakah dia bisa dipercaya atau tidak, setelah dia menyatukan 3 alam dewa dan mendapatkan hati dari 3 raja besar, itu akan menjadi kematiannya. Kepala iblis tersenyum dan berkata, Ayah, kamu masih memiliki pandangan ke depan? Aku mengaguminya. The Great Demon Master berkata dalam tes negatif, juga, ketika kita menyerang Hongmeng God Realm di masa depan, kita akan membawa kartu Hall untuk ayah kita. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh cucu Xuanqi, Tan Yun, Dewa Leluhur asal pertama, dan Xiao Yutian. 3 dewa utama akan menjadi milik kita mulai sekarang, hahaha. Dari sini dapat dilihat bahwa Raja Iblis Agung sengaja tidak terduga dan jahat. 1,5 tahun kemudian, Xiao Yutian kembali mendominasi kota iblis. Untuk beberapa alasan, dia tampak tergesa-gesa, wajahnya penuh kejutan. Ketika Raja Iblis Besar melihat Xiao Yutian muncul di depannya, dia mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan Saudara Xian? Kamu telah dipromosikan menjadi penguasa surga, mengapa tidak ada senyum di wajahmu? Xiao Yutian tampak kaget dan gemetar, Raja Iblis Agung, tahukah Anda? Penguasa surga sama sekali tidak disebut penguasa surga, tetapi Raja Leluhur. Raja Leluhur, The Great Demon Lord memukul alis dan garis vertikalnya. Raja Iblis hebat, dengarkan aku berbicara denganmu perlahan. Xiao Yutian menekan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan jujur, setelah saya dipromosikan menjadi penguasa surga, ada pesan baru di benak saya. Isi pesannya adalah bahwa Raja Leluhur berada di atas Dewa Leluhur, dan Raja Leluhur dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkat. Ketika Anda dipromosikan ke tahap ke-9, Anda akan dapat melewati kesengsaraan. Setelah Anda berhasil melewati kesengsaraan, Anda dapat dipromosikan menjadi Kaisar Leluhur tahap pertama dan naik ke alam leluhur tinggi. Selain itu, alam semesta ekstrateritorial dan alam semesta intrateritorial kita saat ini hanyalah alam semesta yang lebih rendah, dan alam leluhur tertinggi adalah tempat di mana kekuatan dewa tertinggi ada. Mendengar ini, Great Demon Master tercengang dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Alam semesta kita saat ini hanyalah alam semesta tingkat rendah. Di atas alam semesta kita, ada alam semesta tertinggi yang disebut alam leluhur tertinggi. Dewa surga di alam semesta kita disebut Raja Leluhur. Dan Raja Leluhur dibagi menjadi 9 tingkat. Kepala iblis setuju, iya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yutian berkata dengan jujur, itu benar. Setelah kamu dipromosikan menjadi binatang Raja Leluhur, kamu akan mendapatkan informasi ini dalam pikiranmu. Jika saya tidak dipromosikan ke tahap Raja Leluhur, saya tidak akan tahu ini. Sekarang sepertinya kami benar-benar katak di dasar sumur sebelumnya. Mendengar itu, Master Iblis Besar dan Pelatih Iblis mengangguk dan berkata ya.
Setelah terkejut, Raja Iblis Besar berkata, Saudara Xiao Xian, selamat atas promosi Anda ke Raja Leluhur tingkat pertama. Setelah 1000 tahun, kami akan bergabung dengan Dewa Leluhur Asli dan cucu Xuan Qi untuk menyerang alam Dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, Chaos God Realm, Chaos God City. Angin kencang dan awan gelap yang mengepul menyelimuti seluruh kota Tuhan. Visi surga dan bumi yang begitu luas sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melewati malapetaka. Berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, cucu Xuan Qi yang cantik dan tidak dapat dipahami terbang keluar dari kuil kekacauan, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari kota Dewa Kekacauan, menghilang di ujung langit. Itu benar, dialah yang menyentuh penghalang penguasa surgawi, untuk mengatasi malapetaka. 1,5 tahun kemudian, setelah cucu Xuan Qi berhasil melewati kesengsaraan dan dipromosikan menjadi Dewa Surgawi, sebuah pesan yang tidak diketahui membanjiri pikirannya. Melalui informasi, dia mengetahui keberadaan alam leluhur tertinggi. Dia terkejut. Waktu berlalu, 600 tahun telah berlalu. Alam Dewa, Xi Yuan, langit di atas kota Dewa Xi Yuan, tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan awan gelap yang mengepul muncul di atas kota seperti gunung. Hahaha, ahahaha. Dewa leluhur akhirnya merasakan penghalang Dewa Surgawi. Mengikuti suara lama yang berisi kegembiraan, Dewa leluhur asal pertama terbang keluar dari kuil Xi Yuan di udara, dan berdiri di atas kehampaan. Suaranya sangat keras, bergema di seluruh kota, dan semua dewa tahu bahwa Dewa leluhur akan mengatasi bencana. Hebat, Dewa leluhur kita akan menembus alam Dewa leluhur dan memasuki alam baru. Iya, selama Dewa leluhur kita dipromosikan menjadi penguasa surgawi, pasti ada cara untuk mencegah kehancuran alam semesta. Petik 2. Ketika para dewa sedang berdiskusi, suara Dewa leluhur terdengar, kamu tidak perlu khawatir, begitu Dewa leluhur melangkah ke surga, dia pasti akan mencegah kehancuran alam semesta. Setelah itu, Dewa leluhur Xi Yuan terbang keluar dari kota Foli Xi Yuan, mencari tempat untuk menyeberangi perampokan. 1,5 tahun kemudian, leluhur sumber pertama Sendu Jie berhasil melangkah ke surga dan menjadi raja leluhur sumber pertama. Informasi tentang alam leluhur tertinggi juga muncul di pikiranku. Dia terkejut. Aku ingin memberitahu Dewa leluhur kekacauan tentang berita ini. Setelah mengambil keputusan, Raja Xi Yuanzu memutuskan untuk kembali ke kota Dewa Xi Yuan terlebih dahulu, dan kemudian ke alam Dewa Kekacauan. Ketika dia kembali keluar kota Dewa Xi Yuan, orang bijak agung yang menjaga gerbang kota segera memberitahu leluhur Raja Xi Yuan bahwa Changsun Xuan Qi telah tiba di kota Dewa Xi Yuan 3 hari yang lalu dan sekarang harus menunggu di rumah Dewa Xi Yuan. Mendengar ini, Raja leluhur sumber pertama dari alam pertama segera bergegas kembali ke Istana Ilahi Xi Yuan dan menemukan cucu Xuan Qi di Aula Yingbin. Setelah melihat bahwa cucu Xuan Qi telah dipromosikan ke tahap pertama Raja leluhur, dia menebak bahwa pihak lain datang kepadanya. Apa yang salah? Ini benar. Ketika Changsun Xuan Qi melihat bahwa Raja leluhur asli berada di alam yang sama dengan miliknya, dia segera bertanya, Anda juga memiliki informasi tentang alam leluhur tertinggi di pikiran Anda, kan? Sehat. Raja leluhur asli tampak kagum. Saya pikir kami akan berkultivasi sampai akhir dunia, tetapi sekarang saya menemukan bahwa kami hanyalah katak di dasar sumur. Iya, Longsun Xuan Qi menghela nafas, dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku di sini untuk menemuimu kali ini, dan ada hal lain untuk didiskusikan denganmu. Mata keruh Raja leluhur asal pertama berkedip, apakah Anda mendiskusikan bagaimana menghadapi Raja Iblis Besar, Kepala Iblis, dan Xiao Yutian setelah kita menerobos alam Dewa Hongmeng? Betul sekali. Changsun Xuan Qi berkata dengan ekspresi serius, pria dan dua binatang ini bukan lampu hemat bahan bakar. Setelah pasukan aliansi kita menerobos alam Dewa Hongmeng dan membunuh Tan Yun, mereka mungkin masih menyerang kita. Mendengar ini, leluhur sumber pertama Wang Baimei memandang cucu Xuan Qi dengan alis berkerut, dan bertanya, bagaimana kekuatan ayahmu pulih? Longsun Xuan Qi berkata, saya belum dipromosikan menjadi Raja Leluhur. Raja Leluhur sumber pertama mengerutkan kening dan berkata, setelah sekian lama, Xiao Yutian pasti telah dipromosikan ke tingkat pertama Raja Leluhur seperti kita. Dengan cara ini, setelah Tan Yun dihancurkan pada saat itu, begitu mereka melakukannya, kita akan sangat beruntung. Kurang. Menurut pendapat saya, mengapa tidak menunda waktu untuk menyerang alam Dewa Hongmeng, dan kemudian menyerang ketika ayahmu juga dipromosikan menjadi Raja Leluhur?
Ketika Changsun Xuanqi hendak menjawab, sebuah suara terdengar dari luar aula yang membuatnya gembira. Tidak. Orang tua itu telah dipromosikan. Ayah. Changsun Xuanqi melihat ke belakang pada seorang pria berusia 80 tahun yang berjalan ke aula dan berkata dengan gembira, apakah Anda benar-benar dipromosikan ke tingkat pertama Raja Leluhur? Ya, Long Sun Pengkun tersenyum sambil membelai janggutnya. Saya dipromosikan untuk ayah saya setengah tahun yang lalu dan ingin memberitahu Anda kabar baik. Saya mengetahui bahwa Anda telah datang ke alam Dewa Siyuan, jadi saya datang kepada Anda untuk ayah saya. Hebat! Dengan cara ini, ayah, Anda dan saya, ditambah Raja Leluhur asli, saya dapat dengan mudah memiliki 3 Raja Leluhur yang kuat di tahap pertama, bahkan jika Xiao Yutian, Master Iblis Agung, dan Komandan Iblis membunuh Tan kami tidak takut dengan tembakan Yun Empress pada kami. Putri, kamu benar. Cucu tertua Pengkun menyeringai dan berkata, Xiao Yutian itu, yang merenggut kekacauan dan api ilahimu, harus menangkapnya untuk ayahnya dan menebasnya 1000 kali. Mendengar ini, Raja dari leluhur asal pertama berkata, yah, Xiao Yutian ini juga merampokku dari api ilahi asal-asal. Dia harus mati. Kemudian, setelah ketiganya membahas beberapa detail tentang serangan terhadap alam Dewa Hongmeng, cucu Pengkun dan putrinya meninggalkan alam Dewa Siyuan. Waktu berlalu, lebih dari 500 tahun kemudian. Raja Iblis Agung, Xiao Yutian, dan Komandan Iblis Surgawi, memimpin pasukan 13 miliar Iblis Surgawi, dan meninggalkan alam semesta luar dengan cara yang perkasa. 10 tahun kemudian, Raja Iblis Agung memimpin pasukan Iblis Surgawi, dan 6 miliar pasukan alam dewa asal yang dipimpin oleh Raja Asal, tiba di perbatasan alam dewa kekacauan dan bergabung dengan 7 miliar tentara yang dipimpin oleh Changsun Xuanqi. Kemudian, 26 miliar tentara aliansi membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai perbatasan alam Dewa Hongmeng, di luar kota tentara tertinggi yang tandus, mereka mulai membombardir penghalang-penghalang alam Dewa Hongmeng dengan seluruh kekuatan mereka. Tentu saja, cucu Pengkun bersembunyi di menara waktu dan ruang di Manset cucu Xuanqi. The Great Demon Lord, Xiao Yutian, tidak mengetahui keberadaan cucu Pengkun. Berdengung. Boom! Saat kekosongan runtuh satu demi satu, gelombang tak berujung dari Divine Power warna-warni dan kekuatan sihir membombardir penghalang. Changsun Xuanqi dan yang lainnya sangat percaya bahwa di bawah pemboman keras salah satu pasukan aliansi mereka, penghalang alam Dewa Hongmeng tidak diragukan lagi akan dihancurkan dalam 10.000 tahun. 4 musim berganti, 2 tahun kemudian. Ada situasi militer darurat di perbatasan kota tentara tertinggi, buka gerbang kota dengan cepat. Suara cemas menembus langit malam, dan seorang lelaki tua berjubah hitam jatuh dari langit dan terbang keluar kota Dewa Hongmeng, berteriak kepada Jenderal Dewa Besar yang menjaga gerbang kota. Jenderal Besar yang menjaga gerbang kota tahu bahwa lelaki tua itu adalah Ling Tong, pelayan istana Hongmeng, dan buru-buru membuka gerbang kota. Setelah beberapa saat, pria tua berjubah hitam itu memasuki Hongmeng Divine Mansion dan tiba di aula Ling Tong, dan berkata dengan cemas, Steward, hal besar itu tidak baik. Jangan panik. Ling Tong mengangkat alisnya, kenapa bicara pelan-pelan? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu pucat, dan dia gemetar, petugas. Alam Dewa Kekacauan, Alam Dewa Asal, dan Iblis Surgawi Ekstrateritorial telah membentuk aliansi, dan sekarang menyerang penghalang-penghalang di kota militer tertinggi. Petik 2. Apa? Mereka membentuk aliansi. Ling Tong melebarkan matanya dan berkata dengan ekspresi terkejut, menyerang alam Dewa Hongmeng kita sekarang. Iya, Kepala Pelayan. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan nada tertentu, tentara 3 arah sepertinya setidaknya 20 miliar. Oke, orang tua itu tahu, saya akan memberitahu Guru Agung. Setelah Ling Tong meninggalkan kalimat, dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Tan Yun, yang sedang mundur di lantai 36 menara ruang dan waktu dewa tertinggi, mendengar suara hormat Ling Tong dari luar menara, Tuan, Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di menara, perlahan membuka matanya dan berkata, ada apa? Ling Tong berkata dengan jujur, kembalilah ke tuannya, Raja Iblis Agung telah membentuk aliansi dengan Dewa Leluhur Primordial dan Dewa Leluhur Primordial, dan sekarang menyerang penghalang-penghalang di kota militer tertinggi. Apa? Tan Yun tiba-tiba berdiri dari menara dan berkata, apakah ini benar? Tuan, itu benar, kata Ling Tong. Dia tidak tahu bahwa cucu Xuanqi dan Dewa Leluhur sumber pertama telah dipromosikan ke tahap pertama Raja Leluhur, jadi mereka masih disebut Dewa Leluhur.
Berapa banyak dari mereka yang saat ini menyerang penghalang alam dewa kita? Tan Yun bertanya melalui transmisi suara. Tentara lebih dari 20 miliar aliansi menyerang pesona di bawah kepemimpinan Master Iblis Besar, Komandan Iblis, dan dua dewa leluhur besar. Dongeng Ling berhenti, dan berkata, Tuan, serta Patriark Tua Xiao Yutian dari ras roh juga ada di sana. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dalam diam untuk beberapa saat, oke, begitu. Bahkan jika mereka menyerang penghalang-penghalang dengan begitu banyak orang, mereka tidak akan dilanggar dalam 10.000 tahun. Sekarang bahkan jika pasukan kita dikirim, itu bukan lawan mereka. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menerobos kerajaan dalam 10.000 tahun, dan kemudian bertarung dengan mereka lagi. Berikan perintah, biarkan semua tentara bersiap untuk perang. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harus dipromosikan menjadi dewa leluhur dalam 10.000 tahun. Jika tidak, begitu lawan memiliki leluhur yang kuat, alam dewa Hongmeng akan berdarah. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, dan setelah mencapai hatinya sebagai air penghenti, dia berlatih mundur dan merasakan penghalang tak terlihat dalam kegelapan. 1 miliar tahun telah berlalu sejak waktu di menara, dan Tan Yun masih belum merasakan penghalang para dewa leluhur. Setelah 2 miliar tahun lagi, saya masih belum merasakan. 3 miliar tahun di menara, 8.219 tahun telah berlalu dari dunia luar. Pada saat yang sama, perbatasan alam Dewa Hongmeng, di luar kota tentara tertinggi, di bawah serangan bersama dari 23 miliar pasukan sekutu, penghalang hari ini ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Hahaha. Leluhur asal pertama Wang Lang berkata sambil tersenyum, semua terus menyerang. Menurut Raja Leluhur Asli, setelah 2000 tahun lagi, alam Dewa Hongmeng akan hancur. Waktu seperti anak panah, dan tahun seperti sungai. 1.800 tahun telah berlalu. Pada saat ini, para dewa dan orang-orang dari seluruh alam Dewa Hongmeng panik, khawatir pasukan musuh aliansi akan menerobos alam Dewa Hongmeng dan membunuh mereka. Rumah Dewa Hongmeng, Balai Konferensi, Tuoba Yingying, yang baru saja dipromosikan menjadi yang tertinggi, memanggil Komandan Tentara Rute ke-99 untuk datang membahas masalah. Pada saat ini, Panglima Jalan Jiu-Jiu duduk di aula dengan ekspresi serius. Di kursi di samping Tuoba Yingying, para wanita Suanyuan Rou dan Yuyan duduk. Ular Xiaolong humanoid, pembunuh iblis, naga emas dan singa, dan binatang buas King Luan yang liar dan kuno berdiri di tengah aula utama. Suasana di aula utama menyedihkan dan sesak, dan semua orang merasa merepotkan karena musuh. Datang, Mu Feng, yang sekarang adalah dewa-dewa, bangkit dari tempat duduknya, membungkuk ke arah Tuoba Yingying, dan berkata dengan cemas, Tuan, Ling Tong mengirim orang-orang dari perbatasan untuk melaporkan bahwa penghalang itu akan dihancurkan dalam waktu 100 tahun. Bagaimana caranya? Ini bisa. Itu bagus. Boceng setuju dengan para dewa, ya, Komandan. Komandan lainnya juga memandang Tuoba Yingying. Alis Tuoba Yingying mengerutkan kening dengan erat dan berkata, kalian, jangan khawatir, saya percaya saudara saya akan menerobos dunia. Ketika Tuoba Yingying sedang berbicara, tiba-tiba, aula yang terang benderang menjadi gelap gulita. Melihat perubahan ini, Tuoba Yingying tampak bersemangat dan berkata, saudaraku pasti telah menyentuh penghalang alam dewa leluhur. Dengan itu, Tuoba Yingying memimpin untuk terbang keluar dari kamar deputi, dan yang lainnya mengikuti. Semua orang melihat ke langit, tetapi melihat awan gelap yang mengepul, mengembun dari langit di atas Hongmeng Divine Mansion, dan menyebarkan cahaya ke segala arah. Hanya dalam 3 napas, kota-kota dalam dan luar kota Dewa Hongmeng ditelan oleh awan gelap. Ada ratusan miliar warga di pusat kota, dan lebih dari 30 miliar tentara di luar kota, melihat awan gelap di atas kepala mereka, dengan kegembiraan di mata mereka. Karena apakah itu warga kota atau tentara, alasan Hongmeng God Realm belum mengirim pasukan ke kota militer tertinggi adalah karena menunggu dewa tertinggi untuk menerobos. Di dalam hati setiap orang, penglihatan langit dan bumi yang begitu luas dan menakutkan pasti dipicu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, alasan mengapa populasi pusat kota melonjak hingga ratusan miliar adalah karena dalam 40.000 tahun terakhir, para dewa dari alam dewa Hongmeng telah melonjak. Dengan bertambahnya tentara magis tentara, kerabat akan memasuki kota terdalam. Oleh karena itu,
Jumlah penduduk di pusat kota saat ini telah mencapai 160 miliar. Melihat pemandangan awan gelap yang menutupi bagian atas, warga dan tentara tidak bisa tidak mengatakan. Maha Guru pasti telah menyentuh penghalang alam dewa leluhur. Ya, pasti begitu. Hebat, selama Maha Guru berhasil melewati masa kesengsaraan, saya percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa dapat memimpin pasukan ilahi untuk mengusir musuh yang menyerang. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang membicarakannya, seberkas cahaya ungu naik ke langit dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu. Rambut Tan Yun menari, dan dalam sekejap, kesadaran spiritualnya menyelimuti kota dalam dan luar kota, dan ekspresinya serius dan berkata, "Diam." Tiba-tiba, kota dalam dan kota luar menjadi sunyi. Segera, suara lesu Tan Yun terdengar jelas di telinga semua orang, yang tertinggi ini telah menyentuh penghalang para dewa leluhur. Kamu tunggu dan jangan panik, ketika yang tertinggi ini berhasil melewati perampokan, dia akan memimpin tentaranya untuk melawan musuh. Setelah itu, ketika orang-orang kota dan tentara bersemangat, Tan Yun menukik dan terbang keluar aula konferensi, muncul di depan Yuyan dan yang lainnya, dan memandang orang-orang, "Saya akan pergi dan menunggu saya melakukannya. Setelah itu, kita akan membahas tindakan balasan terhadap musuh lagi." Kemudian, setelah Tan Yun dan istrinya menyapa mereka berubah menjadi sinar ungu dan melesat ke langit. Hanya dalam setengah jam, Tan Yun telah muncul di kedalaman pegunungan Hongmeng. Tan Yun berdiri di udara, alis pedangnya berkerut, dan ekspresinya tidak mau mengatakan, penghalang alam dewa akan hancur dalam 100 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, saya tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan pelatihan tubuh Tuan Hongmeng urutan ke-28. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, hatinya teguh seperti besi, apapun yang terjadi. Aku akan mengalahkan musuh. Setelah itu, Tan Yunang melihat awan gelap yang luas dan menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan ukurannya melonjak hingga 30.000 sang. Hongmeng Zunjia. Dalam pikiran Tan Yun, Hongmeng Zunjia mengembun di permukaan tubuhnya. Tepat saat dia akan memicu malapetaka, suara peringatan Yuyan datang dari langit yang jauh. "Suamiku, jangan melintasi langit di udara. Hidup dan mati para leluhur sangat menakutkan." Tan Yun melihat ke belakang dan mengikuti prestise, tetapi melihat Yuyan dalam gaun merah terbang dengan cepat, diikuti oleh Suan Yuanrou. "Tan Yun, Suster Yuyan benar." Suan Yuanrou berkata, "Kamu tidak boleh melakukan tendangan voli. Kamu harus berdiri untuk menyeberangi malapetaka, sehingga kekuatan langit hanya 90%. Alasan mengapa kedua putri tahu bahwa kesengsaraan hidup dan mati dewa leluhur itu menakutkan adalah karena 300 tahun yang lalu, Yuyan hampir mati saat melintasi kesengsaraan hidup dan mati dewa leluhur. Dan ketika Suan Yuanrou melewati bencana ini 30 tahun yang lalu, dia hampir mati. Melihat kekhawatiran di mata indah mereka, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mendengarkanmu kali ini." Mendengar itu, putri kedua merasa lega. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Setelah kamu dipromosikan menjadi dewa leluhur, ditambah aku dan saudara perempuan Yuyan, kita akan dengan mudah memiliki 3 dewa leluhur, dan kita akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang melawan musuh." Petik 2. Tan Yun mengerutkan kening, lebih banyak peluang untuk menang. Mungkinkah cucu Suanqi dan yang lainnya telah dipromosikan ke tingkat pertama Raja Leluhur? Yuyan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Setelah Sister Rower berhasil dipromosikan menjadi dewa leluhur melalui perampokan 30 tahun yang lalu, dia dan saya pergi ke kota militer tertinggi. Saudari Ruer memiliki murid spiritual. Dia dapat melihat sekilas bahwa ayahnya Xiao Yutian, Changsun Suanqi, dan Gong Zihan semuanya berada di alam pertama Raja Leluhur. Pelatih kepala iblis dan iblis besar adalah dewa leluhur." Mendengar ini, hati Tan Yun tercengang, mengerutkan kening, dengan cara ini, peluang kita untuk menang terlalu rendah. Dulu saya adalah yang tertinggi di level tertinggi. Setelah saya dipromosikan menjadi dewa leluhur, saya tidak tahu seberapa kuat saya untuk melompati tantangan. Iya, aku akan melewati perampokan dulu, dan setelah promosi ke dewa leluhur, kita akan membahasnya lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, wanita kedua mengangguk, dan terbang menuju luar area kesengsaraan. Ketika kedua gadis itu jauh dari jutaan sen Tan Yun, kesengsaraan yang mempesona, dengan napas yang menakutkan, keluar dari awan gelap yang mengepul, dan dengan pemboman yang memekakkan telinga, ia menelan Tan Yun. Pada saat ini,
Langit dan bumi penuh dengan bencana yang tak ada habisnya, dan sosok Tan Yun telah menghilang. Setahun kemudian, malapetaka surgawi yang turun dari dunia terus menimpa Tan Yun, dan Hong Meng Zunjia di tubuh Tan Yun sudah lama menghilang. Tubuhnya yang seperti gunung berdarah, dan darahnya terlihat samar di tumpahan, memperlihatkan bagian tulang yang kusut. Menonton Yuyan dan Suanyuan Rou Tan Yun melalui indera spiritualnya, giginya menggigit bibir merah terangnya, dan matanya yang indah menunjukkan warna yang mengkhawatirkan. Waktu terbang seperti anak panah, dan dalam sekejap mata, 6 bulan lagi berlalu. Awan gelap di atas pegunungan Hong Meng memudar dengan cepat, memperlihatkan langit berbintang yang luas. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun, yang hampir menjadi kerangka, segera menunjukkan kekuatan magisnya, sumber cahaya. Dalam sekejap, tubuhnya pulih seperti sebelumnya, duduk di tanah di antara gunung-gunung yang rusak, menutup matanya dan memperhatikan. Dengan keberhasilan bencana Tan Yundu, Ban Agung Hong Meng di kolam spiritualnya dengan cepat berubah menjadi Ban Ilahi leluhur Hong Meng. Pada saat yang sama, jiwa tertinggi Hong Meng dalam pikirannya telah menjadi jiwa leluhur Hong Meng yang lebih kuat. Berdengung. Boom! Begitu Tan Yun berdiri, aura tirani memenuhi tubuhnya dan menelan kekosongan, dan kekosongan itu runtuh. Pada saat ini, Suanyuan Rou dan Yuyan yang terbang merasakan napas di tubuh Tan Yun, dan kedua gadis itu terkejut. Karena kedua wanita itu dapat mengetahui dari napas Tan Yun bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang tingginya 30.000 kaki, mengepalkan tinjunya, darahnya mendidih, tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, sepasang murid raksasa menunjukkan kegembiraan, sangat kuat. Saya merasa bahwa setelah dipromosikan menjadi dewa leluhur, kekuatan saya menjadi setidaknya 10 kali lebih kuat. Pada saat ini, Tan Yun bersemangat dan bersemangat. Dia akhirnya menembus kekuatan puncak sebelumnya dan memasuki dunia baru. Suamiku, selamat. Yuyan melayang di depan Tan Yun, tersenyum penuh kegembiraan. Tan Yun, selamat. Suanyuan berdiri dengan lembut dan anggun di langit, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya yang menakjubkan. Pergi, aku akan membawamu kembali. Tan Yun berkata sambil mengulurkan sepasang tangan besar. Yuyan meraih telapak tangan kirinya, dan Suanyuan Rou terbang ke telapak tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memegang kedua kekasihnya, melayang ke langit dan terbang menuju kota luar kota Dewa Hong Meng. Dalam perjalanan, wajah nakal Yuyan dan Suanyuan Rou dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini benar-benar dipegang di telapak tangan Anda. Saat ranah Tan Yun meningkat, dia muncul di luar kota Hong Meng God City dalam waktu singkat. Bawahan mengetuk tuan tertinggi. Mengetuk untuk guru tertinggi. Para prajurit yang menjaga gerbang kota berlutut dengan satu lutut dan membungkuk kepada Tan Yun. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun melepaskan sejumlah besar kesadaran ilahi yang menyelimuti seluruh kota luar dan dalam kota. Suara nyaring menyebar ke semua orang, yang tertinggi ini telah berhasil mengatasi malapetaka. Mulai sekarang, yang tertinggi ini adalah dewa leluhur Hong Meng. Setelah mendengar ini, para prajurit dari luar kota dan warga dari dalam kota berteriak serempak, "Knock to Lord Ancestor." Ya, Tan Yun memegang putri kedua di kedua tangan, dan berkata dengan senyum lebar, "Kamu tidak perlu khawatir, dewa leluhur telah memikirkan tindakan balasan untuk musuh." Betul sekali. Dalam perjalanan kembali ke kota Dewa Hong Meng, Tan Yun sudah memikirkan tindakan balasan untuk musuh. Setelah tertawa, Tan Yun terbang keluar kota dan terbang menuju kota terdalam dengan kedua gadis di kedua tangan. "Suamiku, apakah kamu benar-benar punya rencana untuk menghadapi musuh?" Yuyan di telapak tangan Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja." Tan Yun mencibir, "Bukankah mereka ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan membiarkan mereka mencuri ayam kali ini." Setelah beberapa saat, Tan Yun kembali ke Hong Meng Divine Mansion, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah kembali ke ketinggian normalnya, dia memasuki ruang diskusi dengan putri kedua. Di aula yang megah, Komandan Tentara 99 Rute seperti Dewa Mu Feng dan Sang Sen Bai Cheng berdiri dari kursi di kedua sisi aula dan membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Leluhur." Di tengah aula utama, kecuali Miao King Luan, Raja Beruang Naga Tian Luo, Singa Dewa Naga Emas dan binatang humanoid lainnya. Mengepalkan tangan kanan mereka, menekan dada mereka, dan berlutut ke arah Tan Yun dengan satu lutut, "Aku punya melihat tuannya."
Yah, tidak ada upacara. Tan Yun mengangguk, dan berjalan ke depan aula, berdiri di samping Tuoba Yingying, menatap semua orang dan berkata, sekarang musuh memiliki 3 leluhur tingkat pertama di hadapan musuh. Kami tidak tahu apakah ada dalam kegelapan. Selain itu, ayah dan anak dari Master Iblis Agung dan pemimpin iblis keduanya adalah dewa leluhur. Saat ini, ada 5 lawan kuat di sisi lain, dan di pihak kita, hanya 3 orang, Rower dan Yuyan, yang merupakan leluhur. Sulit bagi kita untuk mengalahkan pihak lain. Jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko dan memimpin para dewa dari alam dewa Hongmeng untuk meninggalkan alam dewa Hongmeng, dan secara tak terduga menangkap alam dewa kekacauan dan alam dewa asal. Adapun alam dewa Hongmeng, saya tidak menginginkannya, untuk saat ini. Apakah Anda memiliki keberatan? Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Kecuali Tuoba Yingying, semua orang tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan membuat strategi ini. Dewa Mufeng menghadap Tan Yun dan mengepalkan tinjunya, berkata, rencana leluhurku adalah menarik gaji dari dasar pot dan menukar yang kecil dengan yang besar. Rencana yang bagus adalah rencana yang bagus, tetapi jumlah dewa di alam dewa Hongmeng kita melebihi 3 triliun, bagaimana kita bisa meninggalkan alam dewa Hongmeng bersama? Dewa Bai Cheng mengangguk setuju, ya, Tuan Leluhur. Secara pribadi, Mufeng dan Bai Cheng dipanggil Tan Yunyuner, dan pada kesempatan penting mereka memanggil Tan Yunjushen Lord. Para pelatih lain dari tentara rute 90 ke-7 mengangguk setuju. Tan Yun mengangkat tangan kanannya sedikit, menunjukkan bahwa semua orang diam, dan berkata, Dewa Leluhur memiliki hati Hongmeng. Sekarang ketika saya mempromosikan ke alam Dewa Leluhur, benua Hongmeng di jantung Hongmeng telah mencapai radius 300 miliar sen dan dapat menampung 300 triliunan dewa itu mudah. Semua orang bersemangat ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, Tuoba Yingying mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, diperkirakan paling banyak 3000 tahun, alam semesta akan hancur. Bahkan jika kita tidak menginginkan alam dewa Hongmeng dan menduduki alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, pada akhirnya kita masih harus melawan musuh sampai mati. Dalam 3000 tahun, kamu dan Sister Rower, ipar perempuan Yuyan, tidak mungkin bagimu untuk dipromosikan menjadi raja leluhur pertama. Sekarang kami bukan lawan mereka. Saat itu, kami mungkin tidak akan menjadi lawan mereka. Jika kamu tidak bisa mengalahkan musuh, kamu tidak bisa mendapatkan Heart of Origin dan Heart of Chaos, dan kamu tidak bisa mencegah kehancuran alam semesta. Mendengar itu, senyum di wajah semua komandan di aula menghilang, dan mereka menatap Tan Yun satu demi satu. Tan Yun berkata, sekarang kita mungkin bukan lawan, tetapi setelah 3000 tahun, mungkin tidak. Tan Yun mengatakan ini karena dia memiliki kemampuan untuk mengolah Tuan Hongmeng urutan ke-28 ketika dia menyentuh penghalang leluhur 1,5 tahun yang lalu, tetapi dia tidak melakukannya karena keterbatasan waktu. Tan Yun sangat percaya bahwa dalam 3000 tahun ke depan, dia pasti akan dapat mengolah tubuh Tyrant Hongmeng urutan ke-28 ke puncaknya. Pada saat itu, kekuatan Anda sendiri akan sangat meningkat, dan Anda akan memiliki kekuatan untuk melawan musuh sampai mati. Tan Yun memandang semua orang dan berkata, alam Dewa Hongmeng akan ditembus dalam 100 tahun, jadi kita harus bergegas dan membiarkan semua orang di alam Dewa Hongmeng datang ke kota Dewa Hongmeng. Kirim pesanan saya untuk memberitahu semua penguasa kota, beri mereka 30 tahun, pastikan untuk memimpin orang-orang kota untuk datang. Juga beritahu berbagai sekte alam Dewa Hongmeng untuk juga datang ke kota Dewa Hongmeng. Bawahan patuh. Para komandan pensiun setelah mendengar ini. Saudara laki-laki. Jinglu memandang Tan Yun ke samping, melihat dengan penuh harap, bisakah saya membiarkan klan Jintong Kunpeng saya dan 5 klan Kunpeng lainnya juga datang ke kota Dewa Hongmeng dan membawa mereka pergi. Tan Yun mengangguk dan berkata, tentu saja. Hehe, kakak benar-benar baik. Jinglu tertawa dan berkata, kalau begitu aku akan mencari mereka. Pergi, kata Tan Yun. Setelah Jinglu dengan senang hati pergi, Tan Yun berkata kepada para istri dan wanita, pergi, ayo pergi keluar kota dan menunggu para dewa datang. Iya, gadis-gadis itu mengangguk dan mengikuti Tan Yun untuk meninggalkan rumah Dewa Hongmeng. Setelah beberapa saat, mereka tiba di luar kota Dewa Hongmeng. Alasan mengapa saya tidak menunggu di luar aula ruang waktu kota dalam adalah karena meskipun aula ruang waktu memiliki transmisi cepat, 3 triliun dewa terlalu banyak.
Jika mereka semua ditransmisikan dari puluhan ribu kota ke kota Dewa Hongmeng dalam kelompok, apalagi 100. Bertahun-tahun, bahkan 500 tahun mungkin tidak lengkap. Dalam 30 tahun ke depan, puluhan ribu pemilik kota memimpin warga dari berbagai kota untuk tiba di luar kota Dewa Hongmeng. Tan Yun mengorbankan jantung Hongmeng, memungkinkan 3 triliun dewa memasuki benua Hongmeng di jantung Hongmeng. Pada saat yang sama, dalam 30 tahun terakhir, 6 suku termasuk Jintong Kunpeng, Golden Wing Kunpeng, Ziling Kunpeng, dan ribuan sekte alam dewa Hongmeng semuanya telah tiba dan memasuki jantung Hongmeng satu demi satu. Pada saat ini, orang-orang di kota-kota dalam dan luar kota dewa Hongmeng kosong. Di luar kota, tentara rute ke-99 berdiri tegak di depan Tan Yun, menunggu perintahnya. Tan Yun melihat kembali ke Gunung Ilahi Hongmeng, dengan ekspresi tegas di mata bintangnya, dan mengatakan setiap kata, aku pasti akan kembali. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, menatap tentara jalan 99, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergi. Pergi ke kota militer tertinggi. Lebih dari 30 miliar tentara berteriak serempak, ya. Setelah itu, seluruh pasukan mengikuti Tan Yun ke udara dan terbang menuju kota militer tertinggi. Meskipun Tan Yun tidak mengatakan tujuan pergi ke kota militer tertinggi, semua prajurit tahu bahwa Tuan Patriark akan memimpin pasukan ke kota militer tertinggi untuk membingungkan musuh. Biarkan musuh tahu bahwa leluhur bertekad untuk melawan mereka sampai mati, dan kemudian diam-diam meninggalkan alam dewa Hongmeng dan menyerang dua alam dewa besar Si Yuan dan kekacauan. 3 tahun kemudian, Tan Yun memimpin pasukan dan muncul di ujung penghalang alam dewa Hongmeng di kota militer tertinggi. Segera, itu terbang ke tanah. Ling Tong, yang menjaga pesona di sini, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun dan berkata, bawahan telah melihat tuan leluhur. Ya, Tan Yun mengangguk. Boom, boom boom boom, berdengung. Pada saat ini, di luar penghalang, pasukan aliansi 23 miliar masih melepaskan gelombang sihir dan kekuatan suci untuk membombardir penghalang para dewa yang sudah penuh dengan retakan yang mengejutkan. Di luar penghalang, cucu Xuanqi tidak dapat melihat situasi di dalam penghalang, tetapi Tan Yun dan yang lainnya benar-benar melihatnya. Ayah, Xuan Yuanrou memandang Xiao Yutian di luar penghalang, matanya penuh kesedihan. Tan Yun dengan lembut memeluk Xuan Yuanrou dan berkata, Rower, jangan kenali ayah mertuamu sekarang, kamu akan memiliki kesempatan di masa depan. Ya, Xuan Yuanrou mengangguk. Dia tahu bahwa begitu. Dia bertemu ayahnya saat ini, jika Changsun Xuanqi dan yang lainnya menyadari bahwa ayahnya akan dalam bahaya. Xuan Yuanrou memandang Tan Yun dan berkata dengan transmisi suara, Tan Yun, kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu akan memaafkan ayahku, kan? Iya, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, tentu saja, saya tidak akan pernah menyesali apa yang saya janjikan kepada Anda. Anda sangat baik. Xuan Yuanrou tersenyum. Tan Yun tersenyum, membuang senyumnya, dan segera berteriak keras pada penghalang yang retak. Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Raja Iblis Agung, Komandan Iblis Surga, dan Tuan Tuaku yang baik Xiao Yutian, tolong dengarkan aku. Pada saat ini, di luar penghalang, Xiao Yutian dan yang lainnya terkejut. Kemudian, suara Tan Yunzi keluar lagi dari penghalang. Saya Tan Yun. Saya memberitahu Anda bahwa ketika penghalang alam Dewa Hongmeng rusak, saya akan memimpin pasukan Hongmeng untuk melawan Anda sampai mati. Segera, Changsun Xuanqi dan yang lainnya mendengar teriakan pasang surut dari dalam penghalang, Dewa leluhur Tuan Hongmeng perkasa. Tuan leluhur itu perkasa. Mendengar itu, Gong Zihan dan yang lainnya menilai dari sisi Tan Yun dari suara mereka bahwa tentara Hongmeng memiliki setidaknya puluhan miliar. Tan Yun, Xiao Yutian berkata dengan tegas, kamu membunuh putriku di masa lalu. Ketika alam Dewa Hongmeng menerobos, aku ingin kamu mati. Tan Yun, Gong Zihan berteriak, kamu membunuh cucuku dan membantaiku dari asal-usul dunia abadi. Kamu menunggu Raja Leluhur untuk melihat bagaimana Raja Leluhur akan berurusan denganmu kali ini. Master Iblis meraung, kamu sialan, bunuh cucuku satu-satunya, Tuan Iblis kamu tidak boleh mati. Semua pasukan Iblis Surgawi mematuhi perintah dan membiarkan Tuan Iblis terus menyerang penghalang-penghalang. Di dalam penghalang, Tan Yun menunjukkan pandangan suram di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Raja Iblis Agung, Gong Zihan, Xiao Yutian, jangan bicara omong kosong,
Anda memiliki kemampuan untuk menembus penghalang para dewa, sebelum berbicara. Aku menunggumu untuk bertarung. Setelah itu, Tan Yun melihat kembali ke pasukan 99 rute, dan berkata dengan tajam, seluruh pasukan siap berperang. Itu adalah dewa leluhur. Setelah seluruh pasukan berteriak keras, suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar di benaknya, semuanya diam, dan semua masuk ke jantung Hong Meng. Kemudian, Tan Yun mengorbankan jantung Hong Meng, dan tentara rute 99, yang dipimpin oleh 99 komandan, terbang ke jantung Hong Meng dengan tertib dan diam. Butuh 3 jam untuk menyelesaikannya, dan ketika malam tiba, lebih dari 30 miliar pasukan Hong Meng semuanya memasuki jantung Hong Meng. Tan Yun memandang para wanita dan berkata, kecuali Rower dan Yuyan, kamu juga bisa masuk, dan keluar lagi ketika kamu mencapai Chaos God Realm. Nangong Yukin, Tang Mengyao, Tan Tai Xianer, Si Hong Xiao dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum dan terbang ke jantung Hong Meng. Mereka tahu bahwa alasan mengapa Suan Yuanrou dan Yuyan tinggal bersama Tan Yun adalah karena kedua wanita itu memiliki alam tertinggi. Datang. Dalam pikiran Tan Yun, hati Hong Meng terserap ke dalam kolam spiritual. Kemudian, Tan Yun, Suan Yuanrou, dan Yuyan naik ke langit, berubah menjadi 3 balok, dan melesat ke ujung utara alam Dewa Hong Meng. Selain itu, Tan Yun telah mengirim seseorang untuk sepenuhnya menghancurkan aula ruang dan waktu di kota terdalam kota Dewa Hong Meng. Akibatnya, begitu musuh memasuki alam Dewa Hong Meng, dia tidak dapat pergi ke alam Dewa Hong Meng untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Tan Yun dan ketiganya datang ke ujung utara alam Dewa Hong Meng. Di depan mereka, itu adalah penghalang alam dewa terlemah antara alam Dewa Hong Meng dan alam Dewa Kekacauan. Tan Yun telah melewati pesona ini 2 kali sebelumnya dan mencapai kedalaman pegunungan Chaos di alam Dewa Kekacauan. Baginya, itu bisa digambarkan sebagai jalan yang akrab. Tan Yun memadatkan armor mulia Hong Meng, Suan Yuanrou memadatkan Sky Profound Ice Armor, dan Yu Yan melepaskan pelindung kekuatan abadi. Setelah mereka bertiga memasuki pesona gelap, mereka membiarkan kekuatan penghancur mengembun bersama. Cheng Fengjian terus menebas ke arah dirinya sendiri tanpa kerusakan apapun. Dalam waktu singkat, mereka bertiga terbang keluar dari pesona dan muncul di puncak gunung di kedalaman pegunungan Chaos. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak air, dan ketiga Tan Yun melayang ke langit dan melayang di langit. Segera, jantung Hong Meng terbang keluar dari dahi Tan Yun, mengambang di kehampaan. Tan Yun berkata dalam hati Hong Meng, semua pasukan 99 rute keluar. Itu adalah dewa leluhur. Petik 2 petik 2. Dengan suara hormat, 99 komandan dewa atas, termasuk Dewa Mu Feng dan Dewa Bai Cheng, membawa tentara mereka dan membutuhkan waktu 3 jam untuk terbang keluar dari jantung Hong Meng, tendangan voli rapi dan berdiri di kehampaan di bawah Tan Yun. Setelah itu, Tang Mengyao, Tang Xinying, Tuo Bai Yingying dan semua binatang terbang keluar dari jantung Hong Meng dan melayang di depan Tan Yun. Wuxin Supreme of the Supreme Realm, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fu Guchong dan yang lainnya juga terbang keluar dari jantung Hong Meng dan berdiri di kehampaan di depan Tan Yun. Adapun kerabat orang tua dan istri Tan Yun, mereka tinggal di jantung Hong Meng dan tinggal di Tan Mansion di benua Hong Meng. Hari ini, ada 3 dewa leluhur di pihak Tan Yun, dia, Suan Yuanrou, dan Yuyan. Xiao Longshe dan Miao Qingluan adalah makhluk tertinggi, sementara Tuo Bai Yingying dan Wuxin adalah alam tertinggi. Pembangkit tenaga para dewa adalah Tang Mengya, Tang Xinying, Xi Yao, Ruoxi, Xianer, Qing Cheng, Qian Qian, Shen Suzhen, Xi Shi, Ziyan, Zenji, Fang Ziqing, Bai Lianer, dan murid tertinggi Wuxin Sangguan Fei. Selain itu, mantan murid Ling Xia, Mu Zhen, Ling Huting, Shen Wei, Wu Yu, semua orang juga ada di dewa. Di antara mereka, kecuali Mu Zhen, yang lain awalnya meninggalkan kota Dewa Hong Meng ketika Tan Yun mendapatkan kembali alam Dewa Hong Meng. Kemudian, ketika Ling Xia kembali, Ling Xia mengirim seseorang untuk menemukan mereka lagi. Pembangkit tenaga para dewa adalah, Singa Dewa Naga Emas, Kera Iblis, Raja Beruang Naga Langit, San Ungu, Iblis, Jinglu, Harimau dan binatang suci Xiaobai, dan 6 leluhur dari 6 Kunpeng klan. 7 raja suku besar lainnya belum dipromosikan menjadi dewa, mereka masih dewa, dan Guan Xuankong, Guan Xuankui,
Huang Fuguchong, Tian Lao, dan Wei Kuan juga dewa. Kakek, kami juga ingin berpartisipasi dalam perang. Dengan suara yang menyenangkan, Li Xin dan Li Ximin, yang sudah dalam keadaan para dewa, juga terbang keluar dari hati Hong Meng dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun memandang saudara laki-laki dan perempuan itu dan berkata, "Oke." Tidak ada keraguan bahwa pihak Tan Yun juga sangat kuat. Selain itu, Tan Yun tidak membiarkan 8 dewa termasuk monyet bermata satu, naga emas 12 cakar, naga 12 cakar, elf, raksasa liar, dan raksasa liar. Karena menurut pendapatnya, ini bukan saatnya 8 protos agung mengambil tindakan, jadi mereka membiarkan 8 protos agung memasuki jantung Hong Meng dan terus berlatih di menara Dewa Ruang dan Waktu yang mulia Dewa tertinggi. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, "Sekarang saya akan menyebarkan rencana pertempuran. Ruer, Yuyan, kamu memimpin King Luan, Wuxin Supreme, serta Yukin, Meng Yao, Xi Nying, Xi Yao, Ruoxi, Xianer, King Cheng, Golden Dragon and Lion, Demon Slayer, Moer, King Luan, Zisan, 6 Patriark Kunpeng yang agung, dan Guan Xuan Kui pergi ke benteng perbatasan alam Dewa Siyuan. Dewa Mufeng, Dewa Bai Cheng, 49 komandan juga memimpin pasukan. Semua orang harus mengikuti perintah Ruer dan Yuyan, mengerti. Naga emas, singa, kera iblis, dan semua pelatih berkata serempak, dimengerti. Sangat bagus. Tan Yun tersenyum puas, lalu berkata, Ying Ying, Zian, Zenji, Ziking, Huixin, Ruxue, Yaner, Sangguan Fei, Mu Zhen, Ling Huting, Shen Wei, Xiyin, Ximin, Tian Luolong Xiong Wang, Xiao Bai, kamu dan tentara rute ke-50 lainnya, ikuti aku untuk menyerang dunia Dewa Kekacauan. Ada benteng. Setelah itu, Tan Yun memandang Ling Tong dan berkata, ada 136 celah di perbatasan alam Dewa Kekacauan. Ada 83 celah di perbatasan alam Dewa Asal. Setelah menembus semua benteng, untuk mengisi celah itu, di penghalang, banyak dewa luar angkasa dibutuhkan. Apakah ada cukup ruang untuk berdebat denganmu? Ling Tong mengangguk dan berkata, Tuan, spar dewa luar angkasa sudah cukup. Oke, bagi saya setengah, kata Tan Yun. Itu tuannya. Cincin Dewa Ling Tong sering berkedip, potongan-potongan dewa ruang angkasa seperti semburan, memancar keluar dari cincin dewa, dan masuk ke cincin Dewa Tan Yun. Setelah menerima spar dewa ruang angkasa, Tan Yun memandang Ling Tong dan berkata, ambil spar dewa ruang yang tersisa dan ikuti Yu Yan dan yang lainnya ke alam dewa asal. Ketika kamu merebut kota militer, kamu akan mengisi celah di alam dewa asal. Mendengar ini, Ling Tong memfokuskan kepalanya dan berkata, Tuan, jangan khawatir, bawahan mengerti. Oke, Tan Yun tersenyum, memandang Suan Yuan Rou, dan Yu Yan berkata, setelah Anda merebut 83 kota militer dari alam Dewa Siyuan, Anda akan membawa pasukan Anda dan mengemudi langsung ke dan menduduki kota Dewa Siyuan. Iya, setelah kedua gadis itu menjawab, Suan Yuan Rou memandang Tan Yun dan bertanya, apakah kamu akan membunuh? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya membunuh Sila. Bagaimanapun, tujuan kami adalah untuk menyatukan 3 alam dewa, bukan untuk menghancurkannya. Iya, mereka yang jatuh tidak akan membunuh, dan mereka yang tidak jatuh akan dibunuh tanpa ampun. Iya, saya mengerti. Putri kedua Yu Yan menanggapi. Tan Yun berkata lagi, benteng alam dewa Siyuan hanya memiliki 83. Dan alam dewa kekacauan memiliki 136. Kamu harus terlebih dahulu menduduki alam dewa asal. Setelah pendudukan, kamu dapat menempatkan tentara rute ke-49 di kota dewa asal. Kamu akan pergi ke alam dewa kekacauan melalui balai waktu dan ruang kota dewa Siyuan dan mengambil dewa kekacauan. Dunia, bagus. Semua orang menjawab, hati-hati. Tan Yun mendesak. Yu Yan tersenyum, jangan khawatir. Saudari Ruer dan aku adalah dewa leluhur. Sekarang Raja Leluhur Siyuan masih menyerang alam dewa Hong Meng, dan tidak ada seorang pun di alam dewa Siyuan yang menjadi lawan kita. Bahkan jika alam dewa asal masih memiliki kekuatan alam dewa leluhur, kami tidak takut. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, kalian pergi. Iya, Yu Yan tersenyum ringan. Setelah menyelesaikan jubah Tan Yun, He Suan Yuan Rou dan yang lainnya memimpin tentara rute ke-49 dengan total 17 miliar, meninggalkan banyak.
Setelah menyaksikan kerumunan pergi, Tan Yun melihat sisa 18 miliar 50 tentara jalan, dan berkata dengan keras, pergi ke alam dewa kekacauan, kota tentara Qianzhan paling selatan, dan kemudian, mulai dari kota tentara Qianzhan. Serang perbatasan utara, dari alam dewa kekacauan. Itu adalah dewa leluhur. Para prajurit berteriak, serempak. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan jantung Hong Meng, dan Tuoba Yingying memimpin pasukan, dan terbang keluar dari pegunungan Keos dengan agresif dan menuju Ganzan Juncheng. Waktu berlalu, 9 bulan telah berlalu. Chaos God Realm, melawan kota militer. Di aula yang megah, kakak tertua Dewa Perang Dewa, Marshal Qianlong, sedang mengobrol dengan ribuan jenderal. Marshal Qianlong mengangkat gelas anggurnya dan tertawa keras, paling banyak 100 tahun. Tuan leluhur kekacauan kita, akan memimpin saudara kedua saya untuk menunggu para dewa dan menghancurkan alam dewa Hongmeng. Pada saat itu, saudara keduaku akan menjadi pahlawan. Ayo, mari kita minum hari ini, dan rayakan untuk saudara laki-lakiku yang kedua dulu. Semua jenderal tertawa dan bersulang. Tuan Marshal, besar, hal besar itu buruk. Pada saat ini, seorang dewa besar bergegas ke aula dengan wajah pucat. Marshal Qianlong mengerutkan kening dan memarahi, kelayakan macam apa yang membuatmu panik? Katakan, ada apa? Kembali ke Marshal. Dewa Agung akan panik dan berkata, Tan dan Tan Yun telah memimpin pasukan Hongmeng keluar kota. Ledakan. Tanpa menunggu Dewa Agung berbicara, ada suara keras di luar kuil, dan kemudian teriakan panik dan jeritan mengalir ke kuil dari luar kuil. Ah! Itu tidak bagus. Tentara Hongmeng terlalu banyak, mereka menyerang formasi pertahanan yang hebat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Petik 2. Mendengar ini, Marshal Qianlong benar-benar panik dengan pop. Gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dan pecah. Marsekal, apa yang harus aku lakukan? Marsekal, petik 2. Di aula, para jenderal tampak ketakutan, dan 6 dewa bertanya tanpa tuan. Pada saat ini, para jenderal sama malunya dengan Marsekal Qianlong. Mereka tidak tahu bagaimana tentara Hongmeng terbunuh. Marshal Qianlong menenangkan pikirannya dan berkata, jangan panik, biarkan aku keluar dan melihat. Setelah itu, Marsekal Qianlong memimpin para jenderal, terbang keluar dari aula, dan terbang menuju menara. Tidak lama kemudian, semua orang melakukan tendangan voli dan mendarat di menara. Ketika para jenderal melihat pemandangan di luar kota, mereka semua gemetar ketakutan. Namun, ada 18 miliar pasukan Hongmeng di luar kota, dan Tan Yunlah yang berdiri di kehampaan di depan pasukan Hongmeng. Marshal Qianlong menelan ludah, menatap Tan Yun di luar parit, dan berkata dengan keras, Raja leluhur kekacauan kita dan Raja leluhur asal dan setan besar bersama-sama menyerang alam dewa Hongmeng Anda, bagaimana Anda meninggalkan alam dewa Hongmen? Muncul di sini. Tan Yunfu tersenyum, tidak memperhatikan pihak lain, tetapi mengangguk ke Tuoba Yingying di sampingnya. Tuoba Yingying mengambil langkah ke udara, memandangi Marshal Qianlong di menara, dan berkata dengan dingin, Komandan hanya mengatakannya sekali, kamu mendengarnya dengan jelas. Segera buka formasi pertahanan yang hebat, dan mereka yang turun tidak akan membunuh. Beri Anda 10 napas waktu untuk mempertimbangkan. Mendengar itu, Marshal Qianlong mengerutkan kening. Dahinya dipenuhi butiran keringat. Pada saat ini, seorang wakil Marshal tua di belakangnya berbisik, Marshal Lord, Anda tidak bisa menyerah. Setelah penyerahan dipelajari oleh Chaos King, kita akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Wakil komandan lain menggema, ya, Anda tidak bisa menyerah. Kami memiliki formasi pertahanan yang hebat, dan mereka tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Mungkin ketika mereka menyerang, leluhur Lord Chaos kembali. Sebagian besar jenderal lainnya setuju, dan hanya beberapa jenderal yang tetap diam. Ya kamu benar. Marshal Qianlong menarik napas dalam-dalam dan menatap Tuoba Yingying. Kalimat berikutnya membuat Tan Yun marah. Tapi melihat Marsekal Qianlong menghadap Tuoba Yingying sambil menyeringai, dasar jalang, jangan menipu Marsekal ini. Kamu memiliki kemampuan, kamu pelacur membuka pertahanan yang hebat. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tajam, kamu berani memarahi saudara perempuanku, dewa leluhur ingin kamu mati tanpa mayat. Pada saat ini, tidak hanya Tan Yun yang marah, tetapi Tuoba Yingying dan semua orang di pihak Tan Yun juga marah. Seorang komandan memandang Tan Yun, wajahnya memerah kekatulistiwa, leluhurku, bunuh mereka.
Tiba-tiba, komandan dan tentara lain berteriak. Leluhurku, dia menghina pemimpin kita, membunuhnya, dan membunuh mereka semua untuk melawan kota militer. Nenek moyangku, hina pemimpin kita, sialan. Petik 2 petik 2. Tuoba Yingying adalah pemimpin besar pasukan Hongmeng, yang bertanggung jawab atas pasukan besar alam Dewa Hongmeng. Melihat pemimpin besarnya dihina, kemarahan di hati tentara Hongmeng bisa dibayangkan. Oke, Dewa Leluhur akan membuka kota parit yang besar dan membiarkan mereka semua mati. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, dan tangannya menari-nari dari dadanya dalam lintasan yang misterius. Segera, banyak kekuatan gaib tercurah dari tangannya. Diringkas menjadi totem ilahi dalam kehampaan. Untaian kekuatan ilahi di totem berkelok-kelok dan berputar, membentuk 9 bintang. Hancurkan Dewa Leluhur. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 9 bintang totem Breaking the Formation tercetak pada formasi pertahanan besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, 9 bintang di totem 9 bintang tampaknya menjadi hidup dan menembus ke dalam formasi. Berdengung. Segera, sebuah lubang besar dengan diameter ribuan kaki muncul dalam susunan seperti riak air. Menonton adegan ini, Marsekal Qianlong di menara sangat ketakutan sehingga kakinya melunak. Ribuan jenderal di belakangnya juga gemetar kaki mereka, dan napas putus asa secara spontan muncul dari hatinya. Marsekal Qianlong menekan kepanikan ekstrim di hatinya, dan berteriak dengan suara serak, semua prajurit akan mengikuti perintah. Kami tidak akan pernah menyerah jika kami mengangkat tentara kami selama 1000 hari dan kami tidak akan pernah menyerah, bahkan jika kami bertarung dengan satu tentara. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mati di medan perang. Tanpa menunggu kata-kata Marsekal Qianlong, Tan Yun memimpin dalam getaran dan terbang ke formasi parit, muncul di menara, dan menendang lutut kanan Marsekal Qianlong. Bang! Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, lutut kanan Marsekal Qianlong terbuka, kabut darah terisi, dan kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh. Ah! Jeritan Marsekal Qianlong berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun menangkap lehernya dan berkata dengan dingin, Yingying memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kamu masih mempermalukannya. Pergi ke neraka kamu. Retakan. Tan Yun meremas leher Marsekal Qianlong dengan tangan kanannya, lengan kanannya bergetar, dan kekuatan supernatural terpancar dari tubuhnya, menutupi tubuh Marsekal Qianlong. Ledakan. Tubuh hancur berkeping-keping di tangan Tan Yun, dan daging cincang berserakan di menara. Pada saat ini, ribuan jenderal di belakang Tan Yun melarikan diri menuju kota dengan ekspresi panik. Serahkan semuanya padaku. Tan Yun berteriak, menghilang dari udara tipis dari puncak menara, dan pada saat berikutnya, seolah-olah ada ribuan Tan Yun di kekosongan ini, muncul di belakang semua jenderal tingkat tinggi pada saat yang bersamaan. Boom! Boom! Segera, ribuan jenderal punya waktu untuk berteriak, dan tubuh mereka berubah menjadi ribuan tulang kabut darah dari kehampaan. Pada saat ini, Tuoba Yingying membalikkan tangannya di luar gerbang kota, dan pedang ilahi muncul di tangannya, memegang pedang tinggi-tinggi, mengarahkan pedang ke langit, dengan ekspresi serius, seluruh pasukan mendengarkan perintah, bunuh. Segera, Tuoba Yingying memimpin untuk terbang dari celah dalam formasi pertahanan kota, dan kemudian Ziyan, Zenji, Ziking dan lainnya, serta tentara rute ke-50 ke-18 miliar, naik ke langit dan berubah menjadi ketiadaan. Sebagai semburan humanoids, ia bergegas ke parit dan mulai membasuh kota pertempuran. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 30 juta tentara di kota tentara tewas. Darah menodai bangunan kota tentara Qianzhan, dan kekosongan dipenuhi dengan bau darah yang kuat dan menyengat. Wow, darah musuh menyatu menjadi sungai yang deras, mengalir keluar dari gerbang kota. Tan Yun berdiri di udara, melihat kembali ke Tuoba Yingying dan berkata, pimpin seluruh pasukan ke kota militer Baichang berikutnya. Saya akan mengisi celah di penghalang alam dewa di sini dan kemudian pergi. Juga setelah tiba di kota militer Baichang, saya memberitahu kota militer Baichang sekarang bahwa dia tidak akan membunuh ketika dia membuka gerbang kota dan menyerah. Jika Anda tidak menyerah, jangan buang waktu Anda untuk menyerang. Formasi pertahanan kota militer Baichang, kamu tidak akan bisa menghancurkannya dalam jangka pendek. Iya, setelah Tuoba Yingying menjawab, dia terbang keluar dari kota tentara Qianzhan dengan pasukannya dengan rapi. Kemudian, para komandan dari semua lapisan masyarakat mengorbankan senzu, membawa tentara mereka, dan mengikuti Tuoba Yingying menuju kota tentara Baichang. Dan pergi.
Tan Yun terbang ke kedalaman kota tentara Qianzhan dengan kecepatan tinggi, mengambang di kehampaan, dan di depannya ada celah penghalang yang lebarnya ratusan meter dan panjangnya 600 meter. Tan Yun mengorbankan Spar Dewa Ruang Angkasa dan mulai mengisi celah. Setelah setengah bulan berlalu, Tan Yun mengisi celah di penghalang dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya, meledak keluar dari kota tentara kerangka, menuju kota militer Baichang. 3 hari kemudian, kota militer Baichang, Kamar Deputi. Di dalam aula, Wakil Komandan Kota Militer Baichang memandang dengan sungguh-sungguh ke lebih dari 600 jenderal kota militer tingkat tinggi yang berdiri di kedua sisi aula, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalian katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu Marsal Kekar berkata, Wakil Komandan, pertama-tama kita tidak akan pernah menyerah. Menyerah berarti mengkhianati Raja Leluhur Kekacauan. Sekarang, Raja Leluhur Kekacauan akan menghancurkan alam Dewa Hongmeng. Setelah Anda menghancurkannya, Anda pasti akan menemukan prajurit Hongmeng untuk pergi ke gedung dan Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang telah terjadi pada alam Dewa Kekacauan. Kami memiliki formasi parit yang hebat. Meskipun Komandan Tentara Hongmeng Tuoba Yingying telah membawa pasukan 18 miliar, bahkan jika mereka semua menyerang, bukan tidak mungkin untuk menerobos selama ratusan tahun. Selain itu, Tuoba Yingying memimpin pasukan Hongmeng ke kota 2 hari yang lalu, dan belum menyerang formasi pertahanan sampai sekarang. Jelas, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Dia tampaknya telah memberi kita ultimatum, mari kita buka gerbang kota dan menyerahkan senjata kita. Dari sudut pandang bawahannya, dia memainkan taktik psikologis melawan kita, dan ingin menggunakan tentara Hongmeng untuk mengalahkan keyakinan kita. Mari kita menyerah. Marsekal lain mengangguk dan berkata, ya, setidaknya selama 100 tahun, kota militer Baichang kita akan kokoh. Apa yang kita takutkan dari mereka? Wakil Komandan, menurut bawahan, kami akan tinggal di kota militer dengan tenang, menunggu kembalinya Tuan Leluhur. Jenderal, tingkat tinggi lainnya juga mengangguk setuju. Ya, setelah Wakil Komandan mengangguk, wajahnya yang keriput menunjukkan senyuman yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Laporan. Mengikuti suara ngeri, seorang jenderal dewa terbang ke aula konferensi dengan panik, dan berlutut di depan Wakil Komandan dengan satu lutut. Apa yang salah? Kata Wakil Komandan. Dewa dengan gemetar akan berkata, kembali ke Wakil Komandan, Leluhur Hongmeng, Leluhur. Dewa Leluhur juga ada di sini. Dewa Leluhur Hongmeng. Wakil Komandan mengerutkan kening, mungkinkah Tan Yun? Apakah dia dipromosikan menjadi Dewa Leluhur? Ya, Wakil Komandan. Dewa akan dengan jujur berkata, bawahan mendengar tentara Hongmeng berteriak memanggil Dewa Leluhur, dan mereka pasti telah dipromosikan dari yang tertinggi menjadi Dewa Leluhur. Apa masalahnya? Wakil Komandan menyilangkan alisnya dan mengerutkan kening. Tentara sekutu kita menyerang alam Dewa Hongmeng. Bagaimana Dewa Leluhur Hongmeng meninggalkan alam Dewa Hongmeng dengan pasukan Hongmeng? Dalam pikirannya, dia tidak berpikir bahwa Tan Yun memasuki alam Dewa Kekacauan hanya setelah mengalahkan tentara aliansi. Bingung, Wakil Komandan mencibir dan berkata, bahkan jika Leluhur Hongmeng datang, dia masih bisa menerobos parit. Wakil Komandan bergegas ke aula dengan wajah pucat, menangis. Berteriak, Wakil Komandan tidak baik, formasi pertahanan yang hebat dihancurkan oleh Dewa Leluhur Hongmeng. Apa yang kamu bicarakan? Formasi pertahanan yang hebat dihancurkan oleh Dewa Leluhur Hongmeng. Wakil Komandan berteriak, ini tidak mungkin, bukankah dia baru saja datang? Bagaimana dia bisa membuka begitu cepat? Itu benar-benar tidak mungkin. Aku ingin keluar dan melihat. Tanpa menunggu kata-kata Wakil Komandan, suara ketidakpedulian datang dari luar kuil. Di depan Dewa Leluhur, tidak ada yang mustahil. Berdengung. Kekosongan di aula utama bergetar, dan sekelompok cahaya ungu melesat ke aula utama, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu di aula. Melihat kemunculan Tan Yun yang tiba-tiba, mata Wakil Komandan melebar, kamu. Wow, Tan Yun melintas dan muncul di depan Wakil Komandan, menamparkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Wakil Komandan. Bang! Kepalanya meledak, jiwa dan janinnya hancur, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan dibanting ke dinding. Su, Ho, Pompa, Tiup, Tan Yun mengorbankan pedang suci Hongmeng, dan setelah melintas di aula dengan pedang di tangannya, dia berjalan keluar dari aula dengan pedang. Pada saat ini, di ruang diskusi,
Ratusan jenderal tingkat tinggi memiliki darah yang muncul di leher mereka. Tumpahan darah tumbuh lebih besar dan lebih besar saat darah menyembur keluar, dan kepala para jenderal terlepas dari leher mereka. Kemudian, jiwa Kaisar Suci, janin Kaisar Suci, jiwa Tianzun, dan janin para jenderal Tianzun terbang keluar dari tengkorak mereka. Di luar kuil, Tan Yun, memegang pembunuh Dewa Hongmeng, membalikkan punggungnya ke kuil, dan berkata dengan tajam, mati. Tiba-tiba, kekuatan besar Dewa Leluhur melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, menelan seluruh aula konferensi. Boom! Kamar deputi tidak tahan dengan kekuatan Dewa Leluhur Tan Yun, dan itu pecah berkeping-keping, dan jiwa dan janin semua jenderal di aula dimusnahkan. Wow! Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng di udara, melayang ke udara, melayang di atas kota militer Baichang, kesadaran spiritualnya turun, menutupi seluruh kota militer. Segera, suara yang tidak diragukan lagi mengalir di seluruh kota militer, saya adalah leluhur Hongmeng, dengarkan semua prajurit kota militer Baichang. Dewa leluhur tidak ingin membunuh lebih banyak, jadi pada akhirnya, aku akan memberimu kesempatan lagi. Yang selamat segera berlutut dan menyerah, dan yang selamat tidak akan membunuh. Tentara Hongmeng saya mematuhi perintah, siapapun yang tidak menyerah akan dibunuh tanpa ampun. Setelah itu, Tan Yun terbang menuju pesona alam dewa di kedalaman kota militer Baichang. Pada saat ini, Tuoba Yingying telah memimpin pasukan Hongmeng ke kota militer Baichang. Di antara lebih dari 40 juta tentara di kota militer, 32 juta berlutut di tanah, berteriak panik. Kami menyerah. Kami menyerah. Petik 2 petik 2. Hanya 10 juta tentara yang tidak menyerah, dan mereka mengutuk tentara yang menyerah. Kamu binatang buas. Alam dewa kekacauan adalah rumah kami. Di hadapan musuh yang menyerang, kamu menyerah. Kamu bodoh, berdiri dan bunuh musuh. Petik 2 petik 2. Di hadapan kutukan, di antara 32 juta tentara yang berlutut, lebih dari 4 juta berdiri dan menggeram, bertarung dengan mereka, bunuh. Tidak diragukan lagi, para prajurit kota tentara Baichang yang tidak menyerah tidak diragukan lagi dibunuh oleh ngengat di hadapan tentara Hongmeng yang agresif. Ini adalah sifat manusia. Beberapa orang akan memilih Mingze untuk melindungi diri mereka sendiri dan menyerah, beberapa orang tidak takut hidup dan mati, dan lebih suka bertarung sampai mati di medan perang daripada menyusut. Hanya dalam waktu setengah jam, kecuali lebih dari 27 juta tentara yang menyerah, semua prajurit kota militer Baichang tewas. Pada saat ini, suara Tan Yunzi datang dari kedalaman kota militer Baichang. Dewa leluhur tahu bahwa di antara kalian yang telah turun, ada banyak orang yang berpura-pura menyerah dengan gagasan kesabaran dan penghinaan. Selama Dewa leluhur mengeluarkan pupil kosmiknya, dia dapat dengan mudah menarikmu keluar dan membunuhmu. Mendengar itu, tepat ketika para prajurit yang berpura-pura menyerah, jalan rahasia itu tidak baik, suara tak terduga mereka datang lagi. Tapi Dewa leluhur tidak ingin melakukan ini sekarang. Dewa leluhur memahami perasaanmu yang berpura-pura menyerah, jadi dia memberimu kesempatan untuk benar-benar tunduk. Juga, kamu harus jelas bahwa dalam 3000 tahun paling banyak, Dewa leluhur pasti akan mendominasi 3 alam dewa besar. Setelah memerintah, mereka akan memimpin 3 dewa para dewa untuk menyerang alam semesta ekstrateritorial untuk benar-benar menghancurkan iblis luar angkasa yang tidak manusiawi, dan mengembalikan 3 dewa agungku ke masa depan yang cerah. Ini selalu menjadi kepercayaan dewa leluhur, dan justru karena kepercayaan inilah saya akan bergabung dengan cucu Xuanqi dan Gong Xihan untuk menyerang alam semesta luar sebelum kehidupan abadi. Namun, putra tertua Xuanqi dan Gong Xihan telah menyerangku dengan pengkhianatan. Jika mereka tidak melakukan ini pada saat itu, mungkin alam semesta luar akan dihancurkan oleh 3 pasukan besar para dewa. Jika alam semesta ekstrateritorial dihancurkan pada waktu itu, dalam 10.000 tahun terakhir dari 3 alam dewa besar kita, tidak akan ada banyak orang baik yang dibunuh secara brutal oleh iblis ekstrateritorial. Dewa leluhur memberitahu Anda bahwa sejak kematian dewa leluhur, pelaku utama yang menyebabkan leluhur, kerabat, dan rekan senegara Anda dibunuh oleh iblis ekstrateritorial bukanlah orang lain, itu adalah cucu tertua Xuanqi dan Gong Xihan. Dewa leluhur telah selesai berbicara, kamu yang berpura-pura menyerah, merasa sangat baik di hatimu. Yingying memimpin mereka dan pasukan Hongmeng saya untuk segera pergi ke benteng berikutnya di kota militer, membujuk untuk menyerah ke puncak dan Wu Tong ke yang berikutnya. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying berkata, ini saudara.
Setelah Tuoba Yingying berbicara, dia melihat lebih dari 27 juta tentara di kota militer Baichang yang berlutut di tanah. Dan berkata, ambil senjata di tanganmu dan pergi dengan komandan. Tidak lama kemudian, Tuoba Yingying memimpin pasukan dan meninggalkan kota militer Baichang. Setengah bulan kemudian, Tuoba Yingying memimpin pasukan besar keluar kota Long Xiaojun dan mulai membujuknya untuk memilih dengan emosi dan alasan. Pada saat ini, Tan Yun telah mengisi celah di penghalang Chaos God Realm di kota militer Baichang, dan terbang menuju kota militer Longqiao. 3 hari kemudian, sinar cahaya ungu terbang dari ujung langit dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, melakukan tendangan voli di samping Tuoba Yingying. Ketuk untuk Tuan Leluhur. Lebih dari 18 miliar tentara dalam kekosongan di belakang Tuoba Yingying, mengepalkan tangan kanannya, berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun di langit. Tidak ada hadiah. Tan Yun melihat ke belakang dan meminta semua orang untuk berdiri. Dia melihat ke samping ke arah Yingying dan berkata, apa yang terjadi? Tuoba Yingying memandang Li Kesang di atas gerbang kota di depan, dia sedang menghadapinya. God Li Ke adalah komandan yang bijaksana dan berani di pasukan Hongmeng, dan Tuoba Yingying adalah yang paling tepat untuk membujuknya untuk menyerah. Iya, aku akan pergi dan melihatnya. Tan Yun menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, dia muncul di samping Dewa Li Ke. Dia melirik ke seberang layar. Seorang lelaki tua yang dipimpin oleh menara di menara memberitahu Li Kesangshen. Suara, bagaimana perkembangannya? Kembali ke Lord Ancestor, ada peluang 90% untuk membujuk penyerahan agar berhasil. Ketika Li Ke pergi menghadap para dewa, lelaki tua itu menuju ke atas, menghadap Tan Yun, berkata dengan kepalan tangan, Dewa Leluhur Hongmeng, Li Kesang mengatakan bahwa selama Anda tulus akan memperlakukan kami sebagai milik kami sendiri. Apakah ini benar? Tan Yun tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius, kata-kata ilahi leluhur harus dilakukan, dan apa yang dikatakan Komandan Li Ke benar. Juga, tujuan utama para dewa leluhur adalah untuk menyatukan 3 alam dewa, menuntunmu untuk membunuh iblis surgawi di luar wilayah, dan mengembalikan kosmos di dalam wilayah kita. Pada saat itu, terlepas dari alam dewa kekacauan atau dewa alam dewa asal, mereka semua akan menjadi orang-orang dari dewa leluhur, dan dewa leluhur secara alami akan memperlakukanmu dengan baik. Mendengar itu, lelaki tua berambut putih di menara kastil, setelah berpikir sebentar, berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun, bawahan Baiki mengetuk dewa-dewa leluhur. Anda, segera, ratusan jenderal tingkat tinggi di menara berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun, bawahan mengetuk Tuan Leluhur. Segera setelah itu, semua prajurit di kota tentara Longqiao menatap Tan Yun, bersujud dan menyerah, berteriak serempak, ketuk Tuan Leluhur. Oke, tidak ada hadiah. Tan Yun tersenyum puas, Baiki membuka gerbang kota dan mengikuti komandan ke kota militer berikutnya. Bawahan patuh. Baiki dengan hormat menerima perintahnya, dan suara tua itu berbunyi, buka gerbangnya, dan seluruh pasukan akan meninggalkan kota. Ledakan. Dengan suara keras, gerbang kota setinggi 1 juta kaki terbuka perlahan, dan kemudian Baiki memimpin pasukan untuk meninggalkan Longqiao Juncheng dan berdiri di bawah Tuoba Yingying. Bawahan telah melihat kepala. Baiki menatap Tuoba Yingying tinggi-tinggi, dan membungkuk dalam-dalam. Seperti kata pepatah, mengetahui urusan saat ini, mengetahui dunia yang hebat, mengetahui situasi umum adalah orang yang hebat. Tuoba Yingying menatap Baiki dan berkata, kamu akan menemukan bahwa keputusanmu hari ini benar. Setelah itu, Tuoba Yingying tidak diragukan lagi berkata, seluruh pasukan akan pergi. Setelah itu, Tuoba Yingying memimpin pasukan hampir 18,1 miliar pasukan Hongmeng dan tiba di luar kota Liu Yunjun dalam 18 hari. Baiki berinisiatif mengundang Tuoba Yingying, menjadi pelobi, dan memasuki kota militer Liu Yun sendirian. Setelah hanya 6 jam, Liu Yun, wakil komandan kota, Wang Anshi, membuka gerbang kota, memimpin pasukan 50 juta, dan berjalan keluar dari gerbang kota. Setelah itu, Tuoba Yingying memimpin pasukan Hongmeng menuju kota berikutnya, kota Zhangfengfu. 9 hari kemudian, Tan Yun datang ke kota Liu Yunjun dan menemukan bahwa gerbang kota terbuka, tidak ada seorang pun di kota, dan tidak ada darah di kota. Dia mengerti bahwa pasukan Liu Yun telah kembali, dan dia mengikuti Tuoba Yingying ke kota Angkatan Udara Zhang. Dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun terbang ke kota militer Liu Yun, datang ke kedalaman kota, mengorbankan Spar Dewa Ruang Angkasa, dan mulai mengisi celah di penghalang. Setelah 12 hari,
Tan Yun mengisi celah dan terbang menuju kota Angkatan Udara Zhang. Dou Xuanxingyi, 6 hari kemudian. Ketika Tan Yun hendak mencapai kota Angkatan Udara Zhang, dia mendengar gelombang kutukan datang dari dalam kota Angkatan Udara Zhang sepanjang jalan. Kalian pengkhianat sia-sia. Pengkhianat tidak akan mati. Dan Anda tentara Hong Meng, kami memberitahu Anda, kami tidak akan pernah menyerah. Jenis terkutuk Anda adalah menerobos formasi pertahanan. Saya Po, ingin kami menyerah. Bahkan jika dewa leluhur Hong Meng Anda berlutut di depan kami dan memanggil kami kakek, kami tidak setuju. Hahaha, kamu salah, dewa leluhur Hong Meng awalnya adalah cucu kita. Kuek, petik 2. Dalam kehampaan di luar kota, Sue Zian memegang pedang ilahi, tubuhnya sering gemetar karena marah, dan berteriak, kamu bajingan, setelah menerobos barisan besar, nenekku ingin kamu terlihat baik. Para prajurit di kota menyeringai dan berkata, cek, cewek itu sangat galak. Itu membuat kami takut setengah mati hahaha, masuk dan temani paman. Hahaha, gadis kecil, kamu tidak bisa mengatasi kami ketika kamu masuk sendirian, jadi mengapa tidak semua wanita cantik di sebelahmu datang bersama? Petik 2. Pada saat ini, tidak hanya Sue Zian yang gemetar karena marah, tetapi juga putri-putri Zenji, Ziking, Huixin, Ruxue, Baili Yaner, dan Mu Zhen di sampingnya. Aku sangat marah dengan wanita tuaku. Sue Zian sangat marah sehingga dia mendengar suara yang menghibur di kehampaan di belakangnya. Zian tidak marah, kakak ipar akan melampiaskan amarahnya untukmu nanti. Saudara ipar, Sue Zian tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Tan Yun yang terbang di langit, matanya yang indah mengungkapkan kegembiraan yang mendalam. Ketuk untuk Tuan Leluhur. Tentara Hong Meng membungkuk kepada Tan Yun satu demi satu. Tidak ada upacara. Setelah Tan Yun meminta semua orang untuk berdiri, dia berjalan ke sisi Sue Zian, melihat ribuan jenderal di menara, matanya menjadi lebih dingin. Dewa leluhur Hong Meng, wakil komandan ini memberitahumu. Zhang Feng Fucheng, wakil komandan, tiba-tiba tampak kusam sebelum kata-katanya, tetapi Tan Yun menggunakan murid Hong Meng-nya. Buka gerbang ke Laosu. Tan Yun tidak ragu. Iya, wakil komandan menjawab, tepat ketika dia menawarkan token dan hendak membuka gerbang kota, seorang marsal di menara kota berteriak dengan suara serak, semuanya, tutup matamu, jangan dikendalikan oleh dewa leluhur Hong Meng. Dalam teriakan itu, marsal menutup matanya, dan meludahkan pedang suci dengan percikan darah, menusuk bagian belakang kepala dari wakil komandan, dan menembak keluar dari tengah alisnya. Berdebar, wakil komandan jatuh dan tewas di tempat. Hahaha, ahahaha. Marsekal menutup matanya dan melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi Tan Yun, mengutuk, Tan Yun, aku akan pergi ke ibumu. Aku, memberitahumu, semua prajurit di kota Angkatan Udara di Zhangku setia kepada Lord Chaos Ancestor, dan kami tidak akan menyerah. Juga, formasi pertahanan ini secara pribadi diatur oleh Raja leluhur kita 10.000 tahun yang lalu. Bahkan jika kalian semua menyerang, itu tidak akan rusak dalam 300 tahun. Jika Anda ingin menyerang kota Angkatan Udara Zhang saya, bermimpilah tentang Anda. Mendengar ini, Tan Yunjian mengerutkan kening. Saudaraku, sepertinya ayah cucu Xuanqi tidak mati di alam semesta terakhir. Tuoba Yingying berkata dalam transmisi suara, juga, ketika kami pergi ke kota militer tertinggi sebelumnya, kami tidak menemukan cucu Pengkun. Tampaknya cucu Pengkun tidak duduk di kota Dewa Kekacauan, tetapi menyembunyikannya di kota agung. Kota militer. Iya, mata Tan Yunsing berkedip, dan transmisi suara berkata, Raja Iblis hebat, Changsun Xuanqi, aliansi Gongxihan, pasti ada kecurigaan di antara mereka. Menurut pendapat saya, Changsun Pengkun harus berada di kota militer tertinggi. Di hati Changsun Xuanqi, begitu alam Dewa Hong Meng dihancurkan dan saya terbunuh, ayahnya akan keluar untuk menakuti iblis-iblis. Sementara Tan Yun dan Tuoba Yingying berbicara tentang transmisi suara, Marsal di menara mengutuk dan berkata, namanya Tan, Marsal ini memberitahumu. Tanpa menunggu kata-kata orang ini, seorang pria muda yang memegang palu gelap di belakang Tan Yun meraung. Segera setelah itu, pemuda itu berubah menjadi Raja Beruang Naga Tianluo dengan ketinggian puluhan ribu kaki, memegang sepasang palu raksasa, bergegas ke formasi parit besar di luar gerbang kota, dan menghancurkan palu raksasa ke medan perang. Ledakan. Segera, seluruh parit bergetar hebat, dan Marsal di menara dikejutkan oleh ketakutan. Aku bilang, ketika formasi pertahanan besar dibuka,
Aku akan memukulmu sampai mati. Setelah Marsal menstabilkan tubuhnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan menyeringai, beruang bodoh, Marsal ini. Kamu tidak boleh memarahiku, Saudara Long Qiong. Xiao Bai, mengenakan gaun putih, berubah menjadi binatang suci liger dengan ketinggian 8.000 meter, dengan taring yang ganas, dan sepasang pupil raksasa yang menunjukkan niat membunuh yang kuat. Berdengung. Pada saat ini, lengan Tan Yun menari dengan kecepatan tinggi dari dadanya, dan untaian Divine Power terus-menerus keluar dari lengannya, memadatkan totem Divine Power dengan kecepatan tinggi dari kekosongan. Totem kekuatan ilahi sangat besar, dan goyangan kekuatan ilahi di dalamnya menarik kuali raksasa 9 silinder dan ratusan meter. Tan Yun memandang formasi perlindungan kota yang hebat dan mencibir, formasi perlindungan kota Jiuding belaka juga ingin menghentikan saya. Buka untuk saya. Segera, totem kekuatan supernatural melayang di formasi pertahanan besar di luar gerbang kota, dan kemudian, kuali raksasa 9 silinder menjadi hidup, terbang keluar dari totem kekuatan super, menuju formasi pertahanan besar. Segera, adegan berikutnya menyebabkan para jenderal di menara menjadi sangat ketakutan.